Rahayu, Rahayu, Rayu Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Hong Wilahing Mas Tonomo Sidam Sekaring Bawana Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Hari ini kita masih membahas aksara Jawa dalam bedah kita, memahami Jawa dalam arti yang sebenarnya, dalam menguji, membaca, dan mengatur ritme yang ada di dalam diri kita, baik itu secara material badan, baik secara imaterial adalah manusia yang ada di dalam rasa kita, dan kepada nilai-nilai hidup yang diajarkan oleh Sang Hyang Maha Hidup dan yang sedang berhidup atau hidup di dalam diri kita. Pemirsa Cahaya Batin, hari ini kita akan kembali pada aksara Ho, Hono Urip Bening Suci. Beberapa hari kita sudah mengalami sebuah proses perjalanan. Kami perjalanan kemarin di Madiun, di daerah Doho, daerah Doho, lalu datang ke Sewulan. Saya datang ke Doho itu ke Jaya Katwang, mempelajari semua apa yang terjadi antara Sewulan dan Doho. Pemirsa Cahaya Batin, menarik sebenarnya ketika ini menjadi sebuah peristiwa perjalanan sejarah dan menjadi sebuah praktikum dalam kehidupan kita, bahwa yang berkuasa dan melahirkan sebuah peristiwa-peristiwa itu sendiri adalah Gusti Kang Akarya Jagat. Kita tinggal melaksanakan apa yang menjadi sebuah perintah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bahas Jaya Katwang atau Aji Katong. Aji Katong dari Ho, Haji Katong. Jadi Ho itu sendiri, Hono urip iku, sing urip iku, ji iku jumeneng marang ingsun. Jadi yang jumeneng dalam diri kita itu sendirilah yang sebenarnya yang sedang hidup dan mengatur kehidupan kita. Jadi ketika kita tidak memahami itu sebagai sebuah pemahaman, pengertian, laku dalam kehidupan sehari-hari, maka kita tidak berusaha untuk memahami apa yang menjadi kehendak. Kita masih melihat hal yang lain, tidak melihat diri kita sendiri. Maka kita hanya mencocokisme, melakukan mencocok-cocokkan bahwa ini seperti ini. Tapi kita tidak berusaha untuk menjalani kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah menjadi berat bahwa Aji Katong sampai bergelar Jaya Katwang. Ini tinggi sekali. Joyo berarti jumenenge, karena dia yakin marang aku, katanya Allah. Katwang kersoku, kekuatanku, kesempurnaanku akan muncul kepada ketaatanmu sendiri marang wujud hono tan kenoki niro. Adango kan dia sudah mengawali ngeracut busananing manusia, menghilangkan sifat-sifat buruk dari manusia itu sendiri. Bagaimana tidak, apa yang muncul di dalam kehidupan Jaya Katwang dengan punya pasukan gegel ini apa sebenarnya? Munculnya pada materialnya apa, imaterialnya apa? Maka setelah itu kita sudah mulai harus betul-betul sadar bahwa keputusan-keputusan dari Gusti Kang Akarya Jagat, keputusan Tuhan, keputusan Sang Hyang Widi, keputusan Allah sendiri tidak akan pernah berubah. Tapi akan berubah jika kita sendiri yang merubah. Dan kita tidak akan mengalami sebuah proses perubahan yang dramatik. Yang disampaikan apakah betul?
dengan keberadaan apa yang kita lakukan itu umat sudah berubah menjadi baikkah, menjadi semakin burukkah, menjadi semakin terlantarkah, atau semakin orang itu berpura-pura mengenal tapi sebenarnya tidak sama sekali, hanya kenal dalam penyebutan, namanya Taufik Hidayat. Ditunjukkan orangnya bukan, Pak, ini bukan Taufik Hidayat, ini Taufik Monyong. Inilah sebenarnya bagaimana kalau hanya kenal nama. Tidak kenal yang sebenarnya. Apa sebenarnya yang bisa membedakan kemuliaan? Kalau semuanya betul-betul seperti Aji Soko, Muhammad Rasulullah, para wali, atau Sri Aji Joyoboyo, atau Kertanegara, Aji Katong, Jaya Katuang, Gajah Mada, kenapa kita tidak bisa mengenalnya? Sebenarnya apa yang terjadi? Kita yang tidak berusaha mengenal, atau memang tidak mau mengenal, atau cukup hanya dikenal sebagai nama saja. Kalau punya cita-cita kepada kepentingan dunia kok tinggi sekali, tapi kepada cinta kepada sebuah kemuliaan yang diciptakan oleh Sang Pencipta kok sulit sekali. Itu namanya mengenal khono urip kuning suci. Mengenal Sang Pencipta itu suci angele. Gak duwe ta keinginan untuk mengenal Sang Pencipta yang sebenarnya. Kok nek kenal karo dunyane, ciptaane iku kok nderamus. Kok koyok-koyoke waktu 24 jam itu tidak cukup untuk mencari kepuasan-kepuasan ciptaan. Kok tidak mau mencari Sang Penciptanya? Kok tidak mau mengenal Sang Penciptanya? Kok malah yang kepingin dikenal itu barang ciptaannya, baik apapun, baik organisasi yang diciptakan, baik lembaga yang diciptakan, baik pengetahuan yang diciptakan, baik kekayaan yang diciptakan, baik mobil mewah dan segalanya yang diciptakan. Kok yang dicari itu? Itu adalah sarana prasarana, bukan yang utama. Itu adalah hanya sekedar pelengkap, bukan yang mutlak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Rahayu.